Kita pakai kata ibadah yang kedua. Arahkan hati dan pikiran untuk kita beribadah. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Nah, kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani. Nyanyian rohani kedua, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Baiknya yang pertama, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Pada baitnya yang pertama akan kita nyanyikan setelah pengakuan dosa dan nyanyian yang sama. Pada baitnya yang kelima akan dinyanyikan setelah pemberitaan anugerah. Nyanyian Mazmur nomor 25 pada baitnya yang pertama akan kita nyanyikan setelah pengakuan dosa, dan nyanyian ini yang sama pada baitnya yang kelima akan dinyanyikan setelah pemberitaan anugerah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan bersama-sama mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang bermoh jiwanya. Di dalam doa merendahkan
Tuhan telah menjaga melindungi kami dalam tiap awan dan tiap api, dan perlindungan Tuhan itu kekal adanya, di mana kami boleh menjalani hari-hari hidup mulai dari hari pertama di bulan Oktober ini dan boleh memasuki hari yang ke-13 pada minggu yang kedua. Di hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada-Mu Bapa untuk kasih dan setia-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Walaupun dalam perjalanan kehidupan ini ada berbagai hal yang kami alami, tetapi kami bersyukur karena kasih dan setia-Mu memungkinkan kami untuk ada di hadapan Engkau Tuhan. Kami merendahkan diri serta menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika terdapat di dalam diri kami ya Tuhan, ada hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati-Mu Tuhan terhadap sesama kami, baik dari tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam kehidupan hidup kerja kami, dalam kehidupan pada baiknya yang pertama. Aku angkat selamanya. Sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Mengaminkannya nyanyian Mazmur yang sama pada baiknya yang kelima, jalan Allah kebenaran. Pasal 22 ayat 37 sampai pada ayat 40 bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus Tuhan memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cepat dipersilakan duduk. Love
kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini Engkau setiamu, akan dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, nampakkan Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, Tuhankanlah doaku kepadamu. Tuhanku, Tuhankanlah doaku kepadamu. Nasihat terambil dari dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-31. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-31. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam hidup ini, satu-satunya sumber kekuatan kami, satu-satunya jalan dan kehidupan kami, keselamatan kami. Hanya kepadamu kami datang dan kami merendahkan diri kepada Tuhan, hendak menerima sabda firman-Mu yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-31, merupakan bahan perenungan firman Tuhan yang hendak direnungkan secara keseragaman pada gereja Kristen Injili kita ini di tanah Papua. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, kami mengaku dan menyadari sungguh bahwa sering kami suka memberi telinga kami untuk mendengarkan, tetapi kami lalai dalam melakukan firman-Mu. Sering ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tidak mentaati atau menghidupkan firman-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu bersama dengan seluruh umat-Mu merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami dalam pembacaan firman-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri menolong dan memampukan kami oleh hikmat-Mu mengerti dan memahami serta diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan akan panggilan Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami demi Kristus Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ayat 12 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-31 dengan berikut: banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena itu juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusaha berbeda dengan talenta. Talenta adalah bakat atau kesanggupan khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir. Itu talenta. Talenta merupakan bakat atau kesanggupan khusus yang dimiliki seseorang sejak lahir. Sedangkan karunia diberikan Allah kepada orang percaya. Dan itu dijelaskan di dalam ayat 12, 13, 14, lalu ayat 25 dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, tentunya karunia ini diberikan oleh Allah kepada orang percaya memiliki tujuan. Ketika Tuhan sudah memberikan karunia kepada saya, ada satu tujuan, ada maksud Tuhan bagi kita ketika diperlengkapi dengan karunia-karunia ini. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Tuhan. Tujuan dari kita masing-masing bagi pekerjaan pelayanan agar kita semua saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling melemahkan sampai kita semua mencapai satu tujuan, satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Tetapi juga memiliki kedewasaan iman yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mempunyai satu tujuan, yaitu kedewasaan iman dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ketika karunia itu sudah diberikan kepada kita, kita hanya mengutamakan Kristus, melayani mulai dari dalam rumah tangga, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling
mengaruniakan berbagai karunia. Satu Tuhan mengaruniakan berbagai karunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menurut ensiklopedia masa kini, di dalam buku ini memberikan penjelasan tentang apa itu karunia. Apakah saya punya karunia atau tidak? Kalau berbicara tentang karunia, kita semua bertanya apa itu karunia dan apakah saya memiliki karunia atau tidak. Karunia menurut ensiklopedia masa kini, karunia adalah pemberian. Jadi karunia adalah pemberian yang berasal dari kata charis. Karunia adalah anugerah spiritual yang diberikan Allah kepada orang percaya. Jadi ini diberikan Allah kepada orang percaya untuk menjalankan pelayanan di gereja di tengah-tengah dunia. Dan kita melihat bersama dari dalam kebenaran firman Tuhan ini sudah menyatakan kepada kita bahwa di dalam ayat 13, sebab dalam satu roh yang satu yang sama, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Jadi barang siapa yang telah dibaptis, namanya dimeteraikan, itu menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum. Itu dijelaskan di dalam pasal 12 mulai dari ayat 1 sampai pada ayat 11 dan dilanjutkan lagi di dalam ayat 27 sampai kepada ayat 23. Itulah karunia. Seperti tadi dikatakan, karunia pernyataan roh, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, dan seterusnya. Mulai dari ayat 1 sampai 11 dan ayat 27 sampai pada ayat 23, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin, dan karunia berkata-kata dalam bahasa. Di sini Paulus menjelaskan bahwa berbagai karunia rohani yang Allah berikan sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, kasih tidak berkesudahan, membuat aku karunia akan berakhir, bahasa roh, karunia bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap ketika dan selanjutnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasih, kita sedang menuju ke sana untuk menerima satu tanda yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi seluruh karunia-karunia ini adalah kasih. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita supaya tidak cemburu, tidak menyimpan dendam, tidak amarah, tidak sombong dan lain sebagainya. Karena semuanya itu akan berakhir. Karunia-karunia yang diberikan kepada orang yang sudah memberi diri, meminum dari satu mata air yang sama, itu akan berlalu. Tetapi untuk satu tujuan, kesempurnaan dari karunia itu adalah kasih. Sudahkah kita mengasihi? Sudahkah kita mengampuni? Mulai dari dalam rumah tangga. Mungkin saat ini kita datang, hati terganggu, tidak nyaman. Utama adalah mengasihi. Tuhan Allah punya firman ini menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk mengaminkan akan bagian kebenaran firman Tuhan dan perenungan ini, diberikan kesempatan kepada solo dari PAM untuk memuji Tuhan dengan lagu yang telah dipersiapkan.
ini jalannya persembahan syukur. Dengarlah, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhanmu berkatmu melimpah. Izinkan saya membaca SK atau surat keputusan. Gereja Kristen di Jili di Tanah Papua, Basis Papua, Jemaat GKI Lahore Kabupaten, surat keputusan Majelis Jemaat nomor 10, miring A garis datar 23.D.2.10/2024. Panitia HUT 26 Oktober 2024 Jemaat GKI Lahore Kabupaten, pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Lahore Kabupaten. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat dan mengesahkan panitia HUT 26 Oktober 2024 yang ke-68 tahun Jemaat Lahore Kabupaten dengan seksi-seksi sebagaimana terdapat di dalam tampilan surat keputusan ini. Kedua, mengamankan kepada mereka yang tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan HUT dalam Jemaat Lahore Kabupaten. Ketiga, mempertanggungjawabkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan perayaan HUT 26 Oktober 2024 Jemaat kepada majelis dan anggota Rayon Petrus dan Yakobus. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2024 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan pada keputusan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Bapak
pada tanggal 6 Oktober 2024. Pelaksanaan harian Majelis Jumat Tarawih Kabupaten Pasir. Ketua Pendeta Sembilan Mas Rika NPP 01 1985201151590. Sekretaris Penatua Susila El Paprini SPD. Lampiran 1 surat keputusan nomor 11/A/32.D/2 akar baris 10/2024 tentang panitia untuk 6 Oktober 2024 dalam jemaat Nahrawi Kabupaten Pasir. 1. Pelindung penasihat PMJ Nahrawi Kabupaten Pasir. Pelaksanaan harian Majelis Jumat. 2. Panitia pelaksanaan. Ketua Ibu Dorcas Ik. Dipersilakan berdiri. Ibu Dorcas Ik. Dipersilakan berdiri. Sekretaris Desi Oktovina Semunya. Dipersilakan berdiri. Bendahara Saudari Selvina Obro. Satu sesi acara, koordinator acara Penatua de Meraba. Koordinator lomba Ibu Anike Faten. Koordinator dekorasi Saudari Marcela Jitmau. Anggota 1 Pam Rayon Petrus Yakobus. Sesi perlengkapan, koordinator perlengkapan Bapak E. Frasami dan Martin Aupe. Yakobus 2 Pam Rayon Petrus Yakobus. Sesi konsumsi, koordinator konsumsi Ibu Y. Kawetare Kamisopa. Anggota PW Rayon Petrus Yakobus. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat Nahrawi Kabupaten Pasir. Ketua Pendeta Selvina Mas Rika STH. Sekretaris Silsila Latusa Papuni. Selesai. Iya, sebelum kita dalam pelaksanaan pelantikan di undang berdiri seluruh jemaat dari Rayon Petrus Yakobus. Ke-68 tahun DKI di Tanah Papua, Bapak Ibu saudara-saudari dari Rayon Petrus Yakobus dibentuk dan ditetapkan dan dipanggil bukan supaya untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kiranya kasih kesetiaan, lemah lembut, tekun dan rendah hati senantiasa memenuhi hati dan kehidupanmu untuk pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai panitia, Bapak Ibu saudara-saudari diberikan kepercayaan oleh jemaat melalui sidang jemaat agar bersama-sama dengan jemaat dan majelis jemaat melaksanakan panggilan Tuhan mulai dari hari ini sampai kepada perayaan Syukur Hud pada tanggal 26 Oktober 2024. Berilah dirimu untuk Tuhan, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian Bapak Ibu saudara-saudari akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkanmu. Pada hari ini, Minggu tanggal 13 Oktober 2024, atas nama Jemaat GKI Nahrawi Kampung Pasir Pas GKI Fakfak, kami melantik Bapak Ibu saudara-saudari sebagai panitia perayaan Syukur Hud ke-68 tahun GKI di Tanah Papua dalam nama Bapak
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, mari kita semua jemaat persilakan berdiri dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, undurlah dari hadapannya dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Mengganggu kan? Ah, kenapa? Pilih lagi. Kamu masuk Facebook lagi. Ah, sama di lihat ini. Sama si
Laponya belum ada surat kebenaran. Iya. Terasa tidak ada uang. Terasa Olive. Mama Yeri. Nangkok. bisa kan? Nanda. Kamu ada bau malu.